Nabi Ishak ini lahir setelah 14 tahun kelahiran Nabi Ismail. Jadi ketika Bunda Siti Hajar melahirkan Nabi Ismail alaihi salam, nah 14 tahun kemudian Bunda Sarah pun melahirkan Nabi Ishak alaihi salam. Alhamdulillah atas izin Allah. Nah, akan tetapi sebagian dari masyarakat Jabrun tidak percaya ternyata bahwa Nabi Ishak ini adalah anak kandung dari Nabi Ibrahim dan Bunda Sarah. Kenapa? Karena kan yang mereka tahu bahwa Bunda Sarah sampai dengan usia lanjut belum bisa mengandung dan melahirkan, ya. Jadi mereka ragu apakah benar Nabi Ishak ini adalah anak kandung dari Nabi Ibrahim dan Bunda Sarah, ya. Tapi ketika Nabi Ishak tumbuh dewasa, ternyata wajahnya sangat mirip dengan Nabi Ibrahim, teman-teman, ya. Nah, oleh karena itu, masyarakat Jabrun berangsur-angsur mulai percaya bahwa Nabi Ishak adalah anak kandung dari Nabi Ibrahim dan Bunda Sarah. Nah, Nabi Ishak ini tumbuh dalam keluarga yang sangat saleh. Nabi Ishak pun sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Nabi Ishak sering ikut dalam kegiatan dakwahnya Nabi Ibrahim. Kemanapun Nabi Ibrahim pergi, Nabi Ishak selalu menemani. Nabi Ishak ini juga adalah sosok yang sangat ramah, sehingga banyak orang-orang yang menyukai Nabi Ishak karena Nabi Ishak sangat ramah. Nah, Allah mengangkat beliau, ya, mengangkat Nabi Ishak sebagai nabi dan memberinya tugas untuk melanjutkan perjuangannya Nabi Ibrahim untuk berdakwah. Nabi Ishak selalu berusaha mengajak masyarakat untuk menyembah kepada Allah, ya, dan meninggalkan berhala yang selama ini disembah oleh mereka. Dianggapnya sebagai Tuhan, padahal yang wajib kita sembah hanya Allah Ta'ala, ya. Nah, kemudian waktu berlalu, Nabi Ishak pun beranjak dewasa, ya, semakin dewasa. Bunda Sarah pun kemudian tutup usia, meninggal, ya, atau wafat. Nah, sedangkan pada waktu itu Nabi Ibrahim juga sudah cukup tua, sudah cukup sangat lanjut usianya, ya. Nah, sebelum Nabi Ibrahim tutup usia atau wafat, ya, atau meninggal, Nabi Ibrahim meminta kepada Nabi Ishak untuk menikah dengan seorang wanita yang soleh, ya. Akhirnya Nabi Ishak pun menikah dengan seorang wanita yang bernama Rafkah. Setelah itu Nabi Ibrahim wafat, teman-teman, dalam usia 175 tahun, ya. Manusia pada waktu itu, pada waktu zamannya Nabi dan Rasul, usianya cukup panjang, teman-teman, ya, bahkan mencapai ratusan tahun, ya. Nah, Nabi Ibrahim wafat dalam usia 175 tahun. Kemudian setelah Nabi Ishak menikah dengan Rafkah, Nabi Ishak pun alhamdulillah dikaruniai 2 orang putra oleh Allah, yang diberi nama Ish atau Aish, ya. Yang pertama namanya Ish atau disebut juga Aish, ya. Dan yang kedua yaitu diberi nama Yakub. Nah, yang nantinya Yakub ini akan menjadi seorang nabi juga, teman-teman, ya. Nah, Nabi Yakub ini menjadi seorang nabi bagi kaum Bani Israel nantinya, ya. Sedangkan anak putranya yang lain yang bernama Ish atau Aish merupakan nenek moyang dari bangsa Romawi, ya. Seperti itu. Nah, menurut riwayat, Nabi Ishak ini wafat pada usia 180 tahun, teman-teman, ya. Nah, kisah ini diambil dari Quran surat Hud ayat 71.
Bunda akan bacakan terjemahannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Quran Surat Hud ayat 71. Dan istrinya berdiri di balik tirai. Lalu dia tersenyum. Maka kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang kelahiran Ishak. Dan dari Ishak akan lahir putranya Yakub. Nah, Allah pun memuji Nabi Ishak di dalam Al-Quran surat Shad, teman-teman, ayat 45 sampai dengan 47. Ya, Bunda juga akan bacakan kembali terjemahannya. Quran surat Shad ayat 45 sampai dengan 47. Yang artinya, dan ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishak, dan Yakub, yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Sesungguhnya kami telah menyucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Dan sesungguhnya mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik. Ya, Sadaqallahul Azim, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik teman-teman, itu tadi kisah Nabi Ishak alaihi salam, putra dari Nabi Ibrahim alaihi salam dan Bunda Sarah. Ya, baik, itu saja dari Bunda teman-teman. Sampai bertemu di lain kesempatan ya. Insya Allah Bunda akan membacakan lagi, menceritakan lagi kisah Nabi yang lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.